pasar monopoli. Sebelum kita membahas mengenai pasar monopoli, kita akan membahas tentang kata monopoli sendiri. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya penjual. Kata monopoli tadi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Monopoli juga sebagai keadaan bisnis yang dipegang secara penuh hanya oleh satu perusahaan saja. Maka dari itu, perusahaan ini tidak memiliki kompetitor lain dan harga barangnya pun dapat dikendalikannya. Nah, pada kegiatan monopoli, hadirlah pasar monopoli yang merupakan salah satu dari bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang bercirikan hanya ada satu produsen tunggal yang menghadapi banyaknya konsumen. Jadi, pada pasar monopoli ini hanya ada penjual tunggal yang menguasai pasar. Ia berkuasa untuk menentukan harga dan tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Penjual yang ada di pasar monopoli disebut dengan monopolis, yang mana ia menguasai kekuasaan untuk menentukan harga. Karena ia berkuasa, maka ia dapat mengurangi serta menaikkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Disinilah ia mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar. Semakin sedikit barang yang diproduksi oleh perusahaan, maka semakin mahal pula harga barang tersebut. Dan sebaliknya, jika semakin banyak barang yang diproduksi oleh perusahaan, maka semakin murah pula harga barang tersebut. Karena begitu, penjual juga tidak memiliki keterbatasan dalam menentukan harga. Jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang-orang juga akan berpikir untuk menunda melakukan pembelian barang. Dan jika konsumen tidak memperoleh produk yang mereka mau dari salah satu penjual, hal ini akan mengakibatkan penjual dalam pasar monopoli akan mengalami kerugian. Kita masuki ke ciri-ciri pasar monopoli. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri umum untuk mengidentifikasi perusahaan monopoli. Yang pertama yaitu hanya terdapat satu perusahaan saja, yang artinya perusahaan ini satu-satunya pemasok barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mana ia menguasai sumber daya sepenuhnya sehingga hanya perusahaan ini sajalah yang mampu membuat barang tersebut. Yang kedua adalah tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain saat barangnya kosong, sehingga tidak ada barang pengganti yang dapat dipilih oleh konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sulit masuk ke dalam industri. Biasanya nih, untuk para pendatang baru yang akan memasuki pasar, akan menemui banyak hambatan. Seperti perusahaan dapat bebas menentukan harga produknya sendiri, serta konsumen yang telah terbiasa masuk tidak memiliki pilihan lain, kecuali ia membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Dan yang keempat, kurang penting adanya iklan dan promosi, yang mana perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklan yang relatif kecil. Jadi ia tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan sebab perusahaan tersebut merupakan yang satu-satunya di industri. Kalaupun ada, iklan ini hanya bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan para pelanggannya. Dan yang kelima, yaitu mempunyai kekuasaan menetapkan harga. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu bebas untuk menentukan harga dari suatu produk. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar monopoli. Dalam buku Ekonomi Mikro 2020, Ahmad Syafi'i menyebutkan jenis pasar monopoli yang didasarkan pada penyebab terjadinya pasar tersebut menjadi beberapa bagian.
Yang pertama yaitu pasar monopoli undang-undang. Ini berdasarkan hukum yang berlaku sebuah bentuk pasar monopoli yang dibentuk oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara, serta dapat menguasai sebuah hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah monopoli dikarenakan kemampuan efisiensi yang dimiliki. Sebuah wujud pasar monopoli yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan produksi barang atau jasa yang memiliki kualitas serta dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pasar monopoli alamiah. Sebuah bentuk pasar monopoli yang lahir serta berkembang secara alamiah karena didukung sebuah iklim dan lingkungan hidup tertentu. Dan yang keempat adalah monopoli yang disebabkan oleh bahan baku yang dikuasai. Salah satu bentuk pasar monopoli yang mana penguasaan suatu bahan baku oleh suatu perusahaan tertentu, maka dari itu bahan baku tersebut sulit untuk ditemukan oleh perusahaan lain. Yang kelima, pasar monopoli masyarakat. Bentuk pasar monopoli yang menguasai seluruh kepercayaan masyarakat luas, yang artinya masyarakat percaya pada produk perusahaan itu saja, daripada harus memilih produk serupa dari perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah monopoli karena teknologi yang dikuasai dengan tenaga ahli yang dimiliki. Dimaksudkan adalah suatu perusahaan berhasil menguasai bentuk teknologi serta tenaga ahli pada bidang tertentu, yang membuat perusahaan lain tuh merasa kesulitan untuk melakukan pasar monopoli. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasar monopoli. Kita masuk ke kelebihan dari pasar monopoli terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adanya hak cipta atau hak paten. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan dari penjual atau perusahaan lain atas hak cipta atau hak paten yang telah dimiliki oleh penjual. Selain itu, dengan memiliki hak cipta atau hak paten, penjual atau perusahaan dapat leluasa berkuasa mempraktikkan monopoli di dalam pasar. Yang kedua adalah munculnya kreativitas dan inovasi. Jadi, ketika suatu pasar dikuasai oleh suatu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang ataupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini disebabkan oleh munculnya kekhawatiran bahwa suatu saat akan muncul perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Jadi, cara agar pembeli tetap setia untuk bertransaksi di satu penjual, maka si penjual ini akan selalu berinovasi dan berkreativitas untuk menciptakan produk yang bisa menarik calon pembeli untuk tidak pindah ke penjual lain. Dan yang ketiga yaitu kecilnya peluang untuk berkompetisi. Pihak penjual tidak memiliki kompetitor yang berarti pertentangan yang terjadi di pasar akibat persaingan dapat berkurang. Apabila jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara, maka akan mudah terciptanya pemenuhan kebutuhan yang adil dan merata. Kita bahas tentang kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, adanya penyimpangan alokasi sumber daya. Yang mana adanya monopoli dalam suatu pasar membuat timbulnya penyalahgunaan alokasi sumber daya. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan monopoli secara sengaja akan membatasi outputnya. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu terjadi kesenjangan pembagian pendapatan. Perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah harga. Hal ini bisa membuat perusahaan mendapat keuntungan yang melebihi keuntungan moral, baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu terdapat eksploitasi pekerjaan dan konsumen. Pasar monopoli bisa menyimpulkan adanya eksploitasi terhadap pekerja dan juga konsumen. Eksploitasi terjadi karena pasar monopoli akan selalu memproduksi pada harga yang lebih tinggi
meski sedang memperoleh keuntungan atau sedang dalam masa kerugian. Nah, dari penjelasan tadi ada beberapa contoh pasar monopoli. Salah satunya adalah PLN. Mengapa PLN masuk ke dalam jenis pasar monopoli? Hal ini ditunjukkan karena PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menetapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Serta pedagang lain ini tidak dapat memasuki perusahaannya, dan monopoli yang dilakukan PLN terjadi secara alami akibat usaha penyediaan tenaga listrik yang bersifat padat modal dan teknologi. Adapun di sini soal tentang pasar monopoli dan penjelasannya. Dan dari penjelasan tentang pasar monopoli tadi dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli merupakan pasar output yang menjual barang dan jasa, di mana penjual yang ada di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Tidak selamanya produsen di pasar monopoli memiliki dampak negatif. Ada beberapa kebaikan dalam pasar monopoli yang dilakukan oleh pemerintah, seperti ketika monopoli dipegang oleh BUMN, maka pemenuhan masyarakat akan merata. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat tentang pasar monopoli ini dan terima kasih.